Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, ada sebuah ungkapan yang memiliki makna yang sangat dalam, yaitu al-insanu mahallul khata' wal nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Artinya di setiap manusia tidak ada yang benar-benar bersih dari dosa. Kita semua pernah lalai, kita semua pernah hilang, kita semua pernah berbuat dosa, atau bahkan kita semua pernah jatuh dalam kesalahan, baik secara disengaja maupun tidak disengaja. Kesalahan tersebut muncul karena keterbatasan ilmu, keterbatasan pengetahuan, lemahnya iman, atau bahkan karena hawa nafsu yang tidak bisa kita kontrol. Bahkan sekalipun orang yang terbilang ahli ibadah pun masih mungkin untuk melakukan suatu kesalahan. Oleh karena itu, jikalau kita melakukan suatu kesalahan atau dosa, itu bukan berarti kita manusia terburuk, melainkan itu adalah tanda bahwa kita memang manusia. Namun justru yang paling berbahaya bukanlah kesalahan atau dosa itu sendiri, melainkan ketika kesalahan atau dosa tersebut tidak kita sadari, kesalahan atau dosa tersebut kita benarkan, atau bahkan kesalahan atau dosa tersebut kita banggakan. Hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap anak Adam pasti pernah berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang bertobat. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis tersebut memberikan kita dua pelajaran sekaligus. Yang pertama yaitu setiap manusia tidak ada yang benar-benar suci dari dosa. Maka tidak pantaslah kita merasa diri kita lebih baik dari orang lain atau bahkan merendahkan orang lain. Yang kedua yaitu titik kebaikan seseorang tidak diukur dari banyaknya atau sedikitnya dosa yang telah dia kerjakan, melainkan keseriusannya untuk melupakan dosa-dosa tersebut, meninggalkannya dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya 'ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha la yaghfiru dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melakukan ibadah terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Ayat tersebut merupakan ayat yang paling kuat dalam menumbuhkan harapan dalam Al-Quran, yang dimana Allah tidak hanya memanggil hamba-hambanya yang taat dan yang soleh, tetapi Allah juga memanggil hamba-hambanya yang telah berlebihan dalam berbuat dosa. Ini menegaskan bahwa selama kita masih diberi kesempatan, selama kita masih diberikan nyawa, pintu taubat dan ampunan Allah tidak akan pernah tertutup. Hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, maka yang perlu kita renungkan yaitu bukanlah seberapa banyak kesalahan orang lain, melainkan seberapa jujur kita melihat kesalahan yang ada pada diri kita sendiri. Jangan karena kesalahan dan dosa itu membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Justru karena kesalahan dan dosa itulah yang akan mendorong kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Karena sejatinya orang beriman bukanlah orang yang tidak pernah jatuh dalam berbuat dosa dan salah, melainkan orang yang jatuh lalu bangkit dan kembali kepada Allah dengan penuh penyesalan dan harapan akan ampunannya. Mari kita sadari bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan kekurangan, manusia yang tempatnya salah dan lupa. Tapi jangan biarkan kesalahan dan dosa itu memancingkan harapan dalam hati kita. Selama pintu taubat masih terbuka, selama kesempatan masih ada, maka jangan pernah lelah untuk mendekatkan diri kepadanya. Akhirnya semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa memperbaiki diri, senantiasa bertaubat, dan senantiasa untuk mendekatkan diri kepadanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah.